Kita beralih ke informasi duka saudara. Artis senior pengajar sekaligus mantan anggota DPR RI Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi. Almarhumah rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dengan penuh rasa duka, dunia seni tanah air kehilangan salah satu artis dan sosok inspiratif Marissa Haque yang meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober 2024. Kabar tersebut diumumkan secara resmi oleh putrinya Isabella Fauji melalui akun media sosialnya @bellafauji pada pagi hari yang sama. Dalam pernyataannya, Isabella mengungkapkan kesedihan mendalam atas kepergian ibunda yang telah menjadi teladan dan sumber kebanggaan bagi keluarga dan penggemarnya. Marissa Haque yang telah berkiprah di dunia seni selama beberapa dekade dikenal tidak hanya sebagai artis berbakat, tetapi juga sebagai pengajar yang berdedikasi. Sebelum kepergiannya, ia masih aktif menjalankan peran sebagai pendidik, berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda. Namun dalam beberapa waktu terakhir, Marissa sempat mengalami kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian medis, dan ia dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Artis senior berusia 61 tahun ini meninggalkan jejak yang mendalam di hati banyak orang melalui karya-karyanya di dunia hiburan. Karirnya yang gemilang dan kepribadiannya yang hangat membuatnya dicintai oleh rekan-rekan sesama artis dan penggemar. Saat ini jenazah Marissa Haque disemayamkan di rumah duka yang terletak di kawasan Pelangi Bintaro, Tangerang Selatan. Almarhumah rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tidak sesak nafas, sepertinya sudah tidak bergerak. Jadi kalau ditanya ada penyakit apa, tidak ada penyakit apa-apa. Kondisi baik-baik saja semuanya. Ya, namanya ajal. Ya, sudah. Manusia kan bisa menghadap kepada Sang Pencipta, bisa melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui penyakit, ada yang di usia muda, atau dengan cara yang tidak dapat diduga. Dan saya pikir ini salah satu yang didapat oleh kakak saya. Mbak Soraya terakhir berkontak dengan almarhumah kapan? Terakhir berkontak saya sekitar 2 bulan lalu lah. Tapi lebih banyak untuk kontak sama Kang dan anak-anak. Kalau pertemuan terakhir kapan? Ya 2 mingguan, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu juga. Terkait dengan urusan sekolah. Pelajaran terbesar dari kakak sendiri apa? Saya? Dari kamar, pelajaran terbesar dari kamar saya. Oh, kami ini 3 saudara perempuan semua. Saya anak nomor 2, Marissa nomor 1, dan masih ada adik saya. Punya 3 bersaudara perempuan yang dibesarkan secara mandiri. Saya pikir kami masing-masing mempunyai keleluasaan untuk membentuk karakter masing-masing. Dan setiap saudara pasti punya pilihan hidup dengan caranya, dengan polanya. Dan saya pikir kami bertiga sudah punya keluarga masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri. Dan kami saling menghargai atas pilihan masing-masing. Tapi lepas daripada itu, yang namanya bersaudara tetap bersaudara, tetap patah hati. Tapi ya sudah, memang ini jalannya. Sifat apa yang paling membekas di Mbak Soraya? Teman main waktu kecil. Ica itu teman main saya karena usia kami tidak jauh, hanya 2,5 tahun. Jadi waktu kecil pindah-pindah ke Kota Minyak, besar bersama, temannya juga nggak jauh beda. Dan itu yang paling membekas. Tadi ada kabar dari baca setempat katanya sendiri jatuh pada saat di ruang atas atau seperti Oh, nggak ada. tidak ada jatuh Nggak gitu ada. ya. Itu memang di ruang keluarga. Nggak, di ruang di kamar tidurnya nggak ada apa-apa. Di kamar tidurnya aja udah aja. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter, atau kami yang
untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Kalau dari dokter penyebabnya apa? Mbak? Enggak. Anjal. Kita Sebelumnya harus sehat-sehat yakin ya? bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain mungkin. Mas Ikam sempat ngobrolkan sebelum Kak Ica wafat itu ada yang diobrolkan sesuatu atau Kalau itu wilayah privasi keluarga mereka, harusnya tanya langsung kepada suaminya. Saya sebagai adik kan tinggal sudah beda rumah. Tetapi kalau lihat dari kondisi Ikang sangat rapuh karena kondisi mendadak ini membuat dia masih belum bisa melihat realitanya seperti apa. Jadi kita tahan waktu untuk bertanya langsung kepada Ikang. Semoga dalam beberapa hari ini didampingi oleh adik-adiknya bisa lebih kuat. Saya apakah tahu anaknya sempat ngomong Lidip dimakamkan di TPU di TPU Tanah Kusir? Alasannya Ya namanya juga kalau apa ya, bukan ibu-ibu tapi kalau orang yang sudah berusia tidak muda lagi kan sering tercetus itu kalau saya nggak ada saya maunya di Tanah Kusir, pokoknya mau Tanah Kusir. Kenapa Tanah Kusir? Karena mereka tinggal tidak jauh daripada Tanah Kusir, sementara kalau keluarga itu kan ada di pemakaman karet, jadi akhirnya Tanah Kusir. Jadi sempat berjibaku Eki, terutama untuk urusin bagaimana KTP yang Tangsel bisa masuk ke wilayah Tanah Kusir TPU yang wilayah DKI seperti itu, dan akhirnya dapatlah di tulisan yang ada di sana. keputusan buat di TPU Tanah Kusir sendiri sempat ngomong sama mereka atau Enggak, itu langsung jangan lupa. Terima kasih. Kepergian Marissa menjadi kehilangan yang mendalam bagi banyak orang dan warisan karyanya akan terus dikenang oleh generasi mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan.